Di Amerika, di Eropa, gereja pada tutup, anak muda, anak-anak milenial meninggalkan gereja. Mereka nggak ini lagi anggap bahwa firman Tuhan itu sepertinya ketinggalan zaman dan nggak relevan dengan perkembangannya pengetahuan sekarang. Shalom, haleluya. Jumpa lagi di Biblical Living Sofyan Erawan Channel. Senang sekali menjumpai Anda dimanapun juga Anda berada. Saya percaya dan saya berdoa kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Siang hari ini di studio yang sangat cerah. Kembali saya mengundang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan secara luar biasa. Pastor Samuel Pang. Shalom Pastor. Shalom. Gimana kabarnya Pastor? Sehat. Sehat-sehat aja ya. Sudah divaksin ya Pastor ya? Udah. Oh, sudah kali keberapa? Udah kedua. Sudah kedua. Ya, tetap protokol kesehatan ya Pastor ya. Pasti nggak jaminan. Oh iya. Nggak jaminan ya Pastor ya. Iya. Ya karena di lingkungan di mana kita ada, orang yang sudah divaksin aja bisa tetap terkontaminasi ya Pastor. Iya ya? betul. Iya, tergantung dari kita. Nularnya aja kita nggak tahu gimana caranya. Oh iya. Nularnya sampai saat ini kita nggak tahu ya. Iya, mana itu cuma kira-kira semua kok. Ini waduh, berat-berat. Thank you loh Pastor. Saya dibawain buku Firman Tuhan dan Pengetahuan, Relasi atau Oposisi. Lalu yang kedua nih, The Grand Design for All Mankind, rancangan besar Tuhan untuk umat manusia. Haleluya. Thank you ya Pastor ya. Oke, sama-sama. Dua buku. Saya pernah baca buku Pastor yang pertama itu, Restoring Tabernacle of David ya. Itu tebal sekali sih. Iya, itu satu paket ada 3 jilid ya, RTD 1, RTD 2, RTD 3. Nah, karena Pastor langsung yang bawa ini, saya minta dengan hormat untuk bisa ditandatangani nih Pastor. Oke, silakan. Ya, haleluya. Grand Design for All Mankind dan ilmu pengetahuan, firman Tuhan dan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Yang RTD. Nah, sobat-sobat dimanapun juga Anda berada, ada satu buku yang pernah saya pernah diberikan, yang saya katakan tadi, satu paket ada 3 jilid, Restoring Tabernacle of David. Wah, saya baca buku itu, kalau saya boleh katakan Pastor, itu penemuan baru di dalam mengupas teologi tentang kebenaran firman Allah. Ya. Karena memang selama ini kita tahu bahwa teologi, buku-buku teologi itu kebanyakan dari tahun, bahkan berapa ratus tahun, berapa puluh tahun itu aja yang kita ikutin. Nggak ada penelitian-penelitian baru. Tapi juga bukan karena kemampuan saya. Tapi saya percaya semua itu hikmat dari Tuhan. Waktu saya mau nulis itu, saya pergi ke Israel waktu itu. Saya cuma minta sama Tuhan dapat hikmat dari minta hikmat lah untuk nulis itu. Bukan hanya itu sih sebenarnya, keinginannya cuma satu, saya ingin minta hikmat dalam pelayanan saya. Tapi puji Tuhan pulang dari situ saya mulai nulis itu loh. Jadi hikmat itu Tuhan berikan, diterjemahkan, diaplikasikan di dalam bentuk penulisan buku. Ya, karena namanya firman, bukan gampang. Kita lihat aja ya. Kalau Bapak baca yang saya punya itu benar-benar tadi apa sebutannya teologi baru gitu ya. Saya bilang begini, sorry Pastor. Ini saya sering bacakan referensi beberapa buku teologi ya, untuk sebagai ya mungkin memperdalam tafsiran kita, memperdalam pengetahuan kita tentang kebenaran itu. Kalau saya boleh katakan penemuan baru teologi tentang kebenaran. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Jujur Pastor ya. Saya baca RTD Pastor tuh yang Pastor kasih saya 1 tahun yang lalu. 3 jilid kalau nggak salah, satu bukunya 350 halaman. Ada kurang lebih 1000 halaman.
itu dikupas secara detail dan jelas, transparan itu. Ya, semua dasarnya Bible, firman Tuhan. Ya, itu penting Pak. Sebenarnya saya waktu bahas RTD kita kan nggak bisa bilang selama ini kita Pondok Daud umpamanya. Iya. Kesannya cuma apa? Pondok Daud itu apa ya? Pujian penyembahan. Ya. Tapi kan kita nggak tahu buat apa kita memuji, menyembah Tuhan dan hasilnya apa. Dan kan kita ini manusia yang berdosa. Gimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan benar gitu. Nah itu dibahas semua itu di situ. Di RTD dari 1, awal 2, 3. sampai alasannya manusia kenapa harus memuji menyembah Tuhan dan ini juga. Nah kemudian dari buku-buku ini, Bapak bisa ngelihat grand design setelah itu grand design. Grand design itu bicara sebenarnya bagaimana rancangan Allah mulai menciptakan. Nah yang kita bicarakan sekarang ini, yang Bapak mau tanyakan saya, kemungkinan itu berhubungan dengan grand design. Grand design. Itu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia. Terus kenapa dari debu tanah, mungkin sudah dibahas sebelumnya. Tapi selanjutnya di buku ini sangat jelas kenapa harus Yesus. Kenapa namanya Yesus gitu loh. Oh iya. Kenapa Yesus itu semua ada. Jadi gini ya, Alkitab itu tidak sembarangan meletakkan baik nama maupun ininya tata letaknya, enggak seperti itu. Tapi sangat sistematis sebenarnya. Makanya bagaimana rancangan Allah menciptakan manusia, kenapa diciptakan dari debu tanah, kenapa harus manusia itu dalam dosa, terus kenapa harus Yesus gitu loh. Nah itu kan harus semua dibuktikan. Kita nggak bisa ngomong lagi sama orang. Ada lagi pendeta yang bilang nggak perlu Yesus, bisa ini kok. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu timbulnya. Makanya di grand design ini jelas deh. Kenapa dia harus jadi manusia gitu loh. Nah kita kan selalu diketawain sama orang-orang. Kita tahu lah banyak, terutama agama di luar kita. Kita diketawain gitu loh. Kok sih Tuhannya orang Kristen jadi manusia? Terus Tuhan kok bisa punya anak gitu? Kan gitu. Nah di sini dijelaskan kenapa gitu loh, ya kan? Kalau di buku Grand Design itu ya menjelaskan semua itu sampai ke manusia diselamatkan. Itu. Oh di buku Grand Design yang kedua ini. Nanti kalau buku Firman dan Firman Tuhan dan pengetahuan ini gara-garanya gini Pak, banyak sekarang contoh lah di Amerika, di Eropa gereja pada tutup, anak-anak milenial meninggalkan gereja, mereka nggak ini lagi anggap bahwa firman Tuhan itu sepertinya ketinggalan zaman dan nggak relevan dengan perkembangannya pengetahuan sekarang. Jadi kenapa mereka lebih percaya kepada pengetahuan, tapi buktinya tuh nggak jelas itu. Mau teori evolusi mau teori-teori tentang astronomi semuanya nggak juga. Tapi kenapa mereka lebih percaya? Nah harusnya dari sisi firman Tuhan itu seperti apa? Apakah sesuai nggak? Nah terus kemudian memang ada hal-hal tertentu kita lihat contoh. Masa sih bumi itu, kalau menurut pendeta teolog-teolog lama itu, bahwa bumi itu diciptakan sekitar 6.000 sampai 8.000 tahun. Nah bagi mereka itu kan nggak masuk akal. Kenyataannya? Ya dinosaurus ya ketemu ratusan juta tahun. Nah, gimana baru 8.000? Yang notabene hidup di muka bumi ini? Iya di muka bumi. Nah itu kan nggak masuk akal. Jadi mereka condong akhirnya meninggalkan firman. Pastor, itu gejala-gejala seperti itu boleh kalau saya bilang, Pastor, mereka meneliti pengetahuan yang mereka temukan enggak melatar belakangi atau mendasari firman Tuhan sebagai dasar. Karena akhirnya yang mereka ketemukan sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu ya, Pastor. Iya betul. Ya itu namanya orang sains kan, orang pengetahuan. Memang kan mereka melihatnya sekisinya logika apa yang ada gitu. Tapi kadang-kadang
Contohnya lah tulang dinosaurus diketemukan, tapi kan itu ada satu proses. Kenapa sekarang nggak ada dinosaurusnya gitu? Ya tapi kan mereka juga sulit untuk membuktikannya. Cuma masa sih ada yang bilang manusia dari monyet lah gitulah, dari binatang itu evolusi. Teori Darwin. Nah makanya hal-hal yang demikian itu kan nggak bisa diterima. Nah saya buktikan dengan firman Tuhan. Alasannya itu kenapa? Gitu loh. Kenapa alasannya ini gitu loh. Dari pembahasannya ini dari sisi astronomi, dari arkeologi dan macam-macam sih, dari biologi gitu loh. Oh, ini di buku ketiga Pastor tuangkan semua tadi itu. Tuangkan semua. Jadi firman Tuhan dan pengetahuan. Pastor, kalau saya lihat ini ya, kurun waktu 3 buku yang Pastor tulis, dari yang pertama ini nggak sampai 2 tahun Pastor. 2 tahun Pastor sudah menulis 3 buku yang malah yang pertama itu satu paket 1000 halaman. Betul. Jadi sehari-hari kesibukan Pastor tuh meneliti dan menulis ya Pastor. Iya betul. Kebanyakan gitu karena ada waktu saya nulis. Tapi juga harus sadar lah, bukan kemampuan kita. Ya. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin, jujur saja. Ya. Orang bilang otak kita itu segede bakpao, mana mungkin sih. Tapi ya kita perlu hikmatnya Tuhan. Jadi semua itu karyanya Tuhan, bukan karyanya saya. Yang harus kalian salut dan kita puji itu memang Tuhan hanya itu. Ya, amin. Gitu. Ya. Nah itulah sehingga jadi buku-buku ini kiranya mudah-mudahan bisa jadi berkat bagi semua orang belajar gitu loh. Jadi saya tertantang, saya harus baca dulu nih Pastor. Iya silakan. Iya. Nanti saya ketemukan hal-hal yang spektakuler. Betul. Nah Pastor, ada beberapa pesan yang masuk ke saya yang menanyakan begini nih Pastor. Ini hal-hal yang sebenarnya pertanyaan yang sederhana, tapi itu harus dimaknai sebagai atau harus ditinjau dari perspektif ya firman Tuhan. Begini, sederhananya begini Pastor. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, ya, di dalam Kejadian, pertanyaannya begini, Allah tahu nggak sih kalau manusia pertama itu akan jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau misalkan tahu, Allah tahu, kenapa kok Allah biarkan atau Tuhan biarkan? Kan manusia pertama Tuhan yang ciptakan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Ya, pertanyaan saya, kenapa didiamkan seperti itu, Pastor? Iya. Oke. Iya. Koridor besarnya kita masih ngomong tentang keselamatan sebenarnya ya. Iya. Karena pertemuan kita kemarin kan jujur ya Pastor ya, ada bilang belum ada titik temu tentang keselamatan, bagaimana karya keselamatan itu. Iya belum, betul. Iya. Itu baru penciptaan manusia. Iya. Ya, it's okay. Tadi kan Bapak bilang manusia bakal jatuh dalam dosa atau bakal ngambil buah pengetahuan, itu Tuhan tahu apa enggak gitu kan. Iya. Kalau Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak mau tahu dong Pak. Oh, jadi pasti, Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu. Kalau itu Adam dan perempuan itu akan makan buah pengetahuan yang baik dan tidak baik itu. Iya. Tahu pasti. Tahu pasti. Cuman manusia itu diciptakan free will. Free will. Iya, free will ini memang kadang-kadang banyak yang salah mengerti. Salah mengertinya ini, pentingnya satu hal yang harus dipahami itu Pak, gini Pak. Kenapa sih harus free will? Makanya awalnya itu harus kita, mungkin beberapa episode yang lalu kan sudah dibilangin bahwa manusia itu diciptakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Yeah. Pujian itu, penyembahan itu kan merupakan suatu pengakuan. Yeah. Nah, sekarang gini loh Pak. Saya tahu-tahu baru kenal Pak Sofyan belum lama, terus saya memuji Bapak. Bapak tuh tahu nggak saya jujur apa enggak? Aneh. Ya aneh kan? Ya tapi yang pasti kan nggak tahu bahwa jujur. Nah, Tuhan ini kan maha kuasa Pak. Ya.
Jadi kalau memang rancangan dia untuk menciptakan manusia itu untuk memuji atau mengakui dia, dia tidak mungkin dong mau mengakui seperti seperti dia menciptakan sesuatu robot umpamanya contoh yang kayak manusia lah sekarang menciptakan robot yang sudah diprogram untuk muji-muji dia kan bisa, Pak. Iya, karena dia Allah. Dia Allah. Tapi kan Allah ini maha kuasa, dia bisa menciptakan apapun. Nah kalau itu yang terjadi, berarti pujiannya bohong dong, Pak. Nggak tulus. Nggak tulus. Bukan yang sebenarnya kan. Yang Tuhan kehendaki kan yang benar-benar tulus. Karena itulah free will, Pak. Oh. Dan itu free will. Nah sekarang kita hubungkan dengan waktu dia jatuh dalam dosa. Jangan salah, Pak. Tuhan itu baik sama manusia. Kalau Bapak Kejadian 2, baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Itu kan Tuhan memperingatkan manusia. Kamu jangan makan ya buah pohon pengetahuan ini. Kalau kamu makan hari itu kamu mati itu. Ya yang sebelumnya kita sudah bicarakan tentang masa waktu itu. Nah, kemudian Bapak perhatikan setelah diperingatkan, itu kan manusia punya kehendak bebas dong. Nah sekarang kalau dia digodain oleh setan umpamanya, terus itu kan tergantung free will dia. Nah Pastor gini, sebelum dijelaskan free will itu, saya stop di free will ya Pastor ya. Kalau Tuhan tahu, Allah tahu, kenapa sih ini kita belum berbicara free will? Kenapa Tuhan nggak cegah Adam itu supaya nggak jatuh dalam dosa? Saya percaya kalau waktu itu mungkin Tuhan cegah. Ini kita lagi ya. Nah, nggak apa-apa. Silakan. Nah, kan nggak akan ada penghakiman tuh, Pastor. Iya betul. Manusia nggak berdosa, artinya gitu. Ya kalau bicaranya gitu gampang, Pak. Ya. Kenapa Tuhan mesti pusing taruh dua pohon? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nggak usah taruh, nggak ada yang berdosa, Pak. Ngapain dicegah, Pak? Ya. Iya kan? Nggak usah pohon kehidupan atau pohon pengetahuan. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa Tuhan taruh itu? Gitu. Ya di sini, ya kan tadi udah dibilang Tuhan tuh mau diakui, dipuji dengan tulus, dengan jujur. Nah sekarang dia perintahin dulu, kamu jujur apa enggak? Kamu ikutin nggak perintah dia gitu loh. Oh kan begitu, Pak. Itu kan tapi setelah dia peringatkan, dia tidak mungkin intervensi, Pak. Kalau dia intervensi bisa saja, Pak. Contohnya lah waktu perempuan itu ngomong, sebelum ngomong cut aja, usir aja setan, beres, nggak ada masalah. Iya kan? Tapi dibiarin kan? Iya. Itu kenapa? Ya Tuhan juga mau tahu sampai sejauh mana manusia ini ya ngikutin perintah dia. Makanya kamu lihat seluruh Alkitab dari awal, iya kan? Ikutin, dengarkan perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Kan begitu. Selalu kan sampai ke perjanjian baru kok. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ngomongnya seperti itu. Nah itu yang dilema, dan bukan dilema sih Pak, itu perjuangan Pastor. Kita ngikutin itu perjuangan. Nah kembali Pastor ya, tadi free will. Artinya free will yang Allah kasih, free will yang Allah tempatkan di dalam kehidupan manusia, kalau saya boleh bilang itu cenderung membawa mereka hidup bebas. Bahkan cenderung mereka membuat kesalahan demi kesalahan ya Pastor gitu ya. Iya, sama dengan malaikat. Oh ya? Yang jatuh juga kan. Ya pasti free will. Karena memang tujuannya kan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Iya. Nah kemudian dia ya karena kehendak bebasnya dia anggap dia juga bisa dipuji kan gitu loh. Nah itu. Nah kembali lagi, kalau melihat begitu tuh berarti Tuhan Bapak kalau baca dari kejatuhan manusia pertama itu ini loh,
Waktu Tuhan peringatkan di Kejadian 2 ayat 16-17. Terus di Kejadian 3 itu baru kejadiannya kan. Iya kan? Dan itu iblis tuh ngomong sama perempuan. Iya kan? Nah, di ayat 6-nya itu bilang gini loh, Pak. Coba deh Bapak baca ayat 6-nya. Kejadian 3, Pak. Kejadian 3 ayat 6 coba. Ini. Sebentar ya, Pastor ya. Kejadian 3. Wah. Ayat 6. Saya bacakan ya, Pastor. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, coba Bapak lihat. Emang iblis kan cuma dikasih tahu, kamu makan, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Allah, tahu mengetahui baik dan jahat. Habis itu kan iblisnya pergi kan. Yang melakukannya Kebebasan manusia. perempuan itu kan tadi dia yang ngambil. Tapi ingat loh, ya, itu perempuan, si Adam juga bersama-sama dia loh. Jangan nyalain perempuan juga gitu. Adamnya itu bersama-sama dia loh. Iya. Nah, sekarang Bapak lihat, dengan begitu kan kalau logika kita nih gitu. Allah tahu nggak? Pasti tahu, Pak. Kenapa dia nggak cegah? Bisa aja kan? Dia namanya Allah yang Maha Kuasa. Tapi memang pasti banget bahwa Allah nggak akan pernah intervensi ya, Pastor. Dia faktanya waktu pertama dia nggak intervensi kok. Disitulah kamu itu jujur apa enggak, ngikutin perintahnya apa enggak. Karena setelah itu, Pak, setelah Adam dan perempuan itu jatuh dalam dosa, anaknya Kain sama Habel kan. Ingat ya, saya ini Kejadian 4 nih. Itu Kejadian 4. Kain dan Habel. Kain waktu itu persembahannya nggak diterima Tuhan. Dia marah kan sama Habel. Ya kan? Kemudian dia mau merancang untuk membunuh Habel. Kalau Bapak baca Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 6. Ya. Sama 7. Itu Tuhan peringatkan lagi loh si Kainnya, Pak. Ingatkan, coba deh, Pak. Saya dapat nih, Pastor. Saya baca ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, siapa yang disuruh berkuasa? Kain. Kan itu peringatan Tuhan ya? Iya. Iya kan? Iya. Sekalipun ya, cuma dia punya niat nih. Tuhan tahu nih. Tuhan Maha tahu. Dia tahu. Tapi Tuhan peringatkan kan? Iya. Nah, Kejadian 8, Kain coba deh. Kata 8 ya, Pastor. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu ia membunuh dia. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah udah pasti tahu. Kalau nggak tahu dia nggak kasih tahu si Kain dong. Iya. Di ayat 6-7-nya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ayat 8-nya Kain lakukan kan? Iya. Tuhan tahu nggak? Tahu. Ya, kenapa dia nggak dicegah? Ya. Bisa aja kan si Habelnya jangan dipertemukan atau diajak. Tapi faktanya enggak. Faktanya Kain bunuh dia. Nah, disinilah kamu mau melakukan apapun dosa kamu, ya, itu Tuhan nggak pernah intervensi. Tapi sebagai anak Tuhan, kita ngikutin perintah Dia, itu kita selalu diingatkan itu benar. Ini. Tapi kalau kamu untuk lakukan, itu kembali lagi Tuhan tidak akan intervensi. Nah, itulah free will, Pak. Sama kan memuji, saya mau memuji, menyembah Bapak, menyembah Tuhan. Tuhan nggak mungkin intervensi kita, Pak. Iya. Iya kan? Ya kita dong yang punya inisiatif untuk datang memuji dan menyembah Dia atau mengakui Dia
yang pasti gitu loh. Nah di sisi inilah yang perlu kita pahami benar-benar, bahwa karena kalau enggak nanti ujungnya tidak akan nyambung Pak di perjanjian barunya gitu loh. Ini jadi penting. Ini kalau kita bicara keselamatan, kita bicara manusia yang memang sudah awalnya jatuh dalam dosa, baru ada keselamatan. Kalau manusianya nggak pernah jatuh dalam dosa, buat apa keselamatan Pak? Jadi artinya 100% pada saat manusia berdosa itu hampir 100% kalau boleh saya katakan itu karena free will itu ya Pastor ya? Iya, kehendak bebasnya. Kehendak bebas ya. Orang bilang kan, waduh saya digoda oleh kuasa gelap. Saya dihantui sehingga saya berdosa gitu kan. Iya. Saya diseret. Jadi kan makanya titik awalnya Allahnya sendiri menghendaki, bukan Allah menghendaki dosa, bukan ya. Dia menghendaki orang yang datang ke dia itu jujur. Itu yang tidak bisa. Kalau makanya kan tadi kembali lagi, dia bukan menciptakan robot, Pak. Dia menciptakan manusia yang hidup untuk datang kepada dia. Itu penting. Nah, dari sini kan setelah manusia, ini memang dalam koridor, masih dalam garis-garisnya tentang keselamatan. Kalau kita nggak bicara tentang manusia jatuh dalam dosa, kita nggak perlu terusin bicara untuk keselamatan, Pak. Oke, Pastor. Lebih lanjut dari jawaban Pastor, apa sih konsekuensinya setelah mereka atau Adam dan perempuan itu jatuh ke dalam dosa? Itu kan manusia pertama. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Tetapi gambar dan rupa itu kok bisa artinya jauh daripada kehendak Allah sendiri. Apa konsekuensinya? Yang paling jelas kalau menurut Roma 3 ayat 23 dibilangkan semua manusia telah Kehilangan berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang pertama kehilangan kemuliaan Allah, Pak. Yang jelas nih, kehilangan kemuliaan Allah itu yang pasti adalah kehilangan tubuh kemuliaannya, Pak. Tubuh kemuliaan. Ya, awalnya diciptakan memang dari debu tanah, tapi dia berbentuk tubuh kemuliaan. Karena itu kenapa Roma 3 ayat 23 bilang dia manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa itu kehilangan kemuliaan Allah? Manusia itu kan dibilang ada kalimat dibentuk, iya kan? Ya makanya manusia itu masih bisa dibentuk, Pak. Tapi namanya manusia, Pak, selalu nganggap dirinya benar nggak? Iya.